Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya menggambar imajinatif. Menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal disebut menggambar imajinatif. Gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Supaya gambar lebih menarik, menggambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Nah, anak-anak, coba kita simak langkah kegiatan menggambar. Yang anak-anak lakukan adalah membayangkan benda, membuat sketsa, mewarnai gambar supaya lebih menarik, dan hasilnya dapat dinilai. Sebelum menghias gambar, apa sih yang perlu kalian lakukan? Membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Berikut adalah contoh sketsa tema pemandangan alam. Diperhatikan ya, Nak. Kemudian, perhatikan contoh macam-macam garis berikut. A. Ada garis lurus. B. Garis lengkung. C. Garis zigzag. D. Garis gelombang. Dan E. Garis spiral. Nah, ayo berlatih. Kita pilih yuk mana jawaban yang benar. 1. Alat berikut yang dapat digunakan untuk menggambar di kertas adalah krayon atau kapur? Ya, benar, krayon jawabannya. 2. Perhatikan huruf berikut. Huruf tersebut menggunakan jenis garis, lengkung, atau zigzag. Benar, zigzag. 3. Menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal disebut menggambar imajinatif atau menggambar pemandangan. Benar, menggambar imajinatif. 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menggunakan jenis garis, lurus, atau spiral. Benar, spiral. 5. Rancangan gambar berupa garis disebut sketsa atau foto. Hayo. Benar, sketsa. Kita akan belajar bersama-sama terkait bahan alam dan bahan buatan dalam pembuatan sebuah karya. Yang pertama ada bahan alam. Apa sih bahan alam itu? Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada biji-bijian, termasuk biji jagung, biji kedelai, beras, dan lain-lain. Salah satu contoh karya tersebut yaitu kolase. Kolase tersebut dihiasi berbagai macam biji, salah satunya biji kacang hijau. Kemudian ada batu-batuan. Di sini kita dapat memanfaatkan batu-batuan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pot bunga. Dedaunan, ya, kita dapat memanfaatkan berbagai macam daun, mulai dari daun kering maupun daun yang basah dalam pembuatan karya seni kolase. Kita juga dapat memanfaatkan cangkang telur dalam menghias karya seni kolase ya teman-teman. Tanah liat. Nah, pasti kalian sudah tidak asing kan dengan bahan yang satu ini? Benar sekali. Tanah liat merupakan salah satu bahan dasar dalam pembuatan gerabah. Rotan. Nah, salah satu karya yang terbuat dari rotan adalah piring rotan. Selain bahan alam, ada juga bahan buatan teman-teman. Apa sih bahan buatan? Bahan buatan adalah suatu bahan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, teman-teman. Contoh dari bahan buatan yaitu kertas origami, plastisin, mani-mani, sedotan, bungkus makanan ataupun minuman, serta kertas koran. Berikut merupakan hasil dari kerajinan bahan buatan, mulai dari hiasan dinding, patung, gantungan kunci, bunga plastik, tempat minuman, ataupun tas dari koran.
Nah, anak-anak, sekarang kita jawab soal di bawah ini bersama-sama ya. Nomor 1, bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Benar sekali. Nah, sekarang nomor 2. Salah satu bahan alam di bawah ini adalah koran atau cangkang kerang. Iya, benar sekali, cangkang kerang. Nomor 3. Contoh hasil karya yang berasal dari biji-bijian adalah bingkai foto dari cangkang telur atau gambar yang dihias dengan biji-bijian. Iya, yang benar adalah gambar yang dihias dengan biji-bijian. Nomor 4. Berikut ini yang termasuk bahan buatan untuk membuat karya adalah cangkang telur atau botol bekas. Iya, benar sekali, botol bekas. Oke, selanjutnya nomor 5. Hasil karya dari bahan buatan di bawah ini yang benar adalah tempat tisu dari koran bekas atau tempat tisu dari cangkang kerang. Yang benar adalah iya, tempat tisu dari koran bekas. Oke, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.